Halo, selamat datang kembali di channel QWERTY Komputer. Di video sebelumnya, gue udah infoin bahwa selama bulan November, gue akan membahas atau mereview mouse-mouse gaming low budget. Nah, di video kali ini, gue akan mereview mouse gaming dari Fantech, yaitu Fantech Ranger X14S. Worth it nggak sih di harga 230.000? Biar bisa menjawab pertanyaan itu, tonton terus video ini dari awal sampai habis, jangan di skip. Namun sebelumnya, kita intro dulu. Oke, gue nggak akan bahas lagi mengenai video unboxing karena isinya juga nggak banyak, cuman mouse-nya sendiri sama kartu garansi. Gue akan langsung ke bahasa desain. Bahasa desain dari Fantech X14S ini adalah mouse ambidextrous, yang maksudnya adalah mouse yang bisa digunakan untuk pengguna tangan kiri dan tangan kanan. Cuman kalau menurut gue, ini lebih cocok untuk pengguna tangan kanan karena tombol back dan forward-nya ada pada bagian kiri, jadi pas banget untuk ditempatkan atau digunakan lewat jari jempol tangan kanan. Kemudian pada bagian bawah, ini juga teman-teman bisa lihat ada RGB light, dan pada bagian punggung juga ada logo Fantech yang sudah kena iluminasi dari lampu RGB-nya. Kemudian untuk finishingnya sendiri, ini bisa dilihat warnanya ini hitam doff, dan pada bagian pinggir ini ada list yang kayak ala-ala grip gitu, cuman ini bukan grip sebenarnya, cuman aksen aja. Oke, untuk build quality-nya. Fantech X14S ini build quality-nya masih berbahan plastik, namun kalau menurut gue pribadi ini sudah cukup kokoh dan tidak berasa terlalu mainan karena plastiknya udah lumayan tebal. Pada kabelnya sendiri ini masih menggunakan bahan rubber, campuran rubber dan plastik belum paracord ataupun belum nilon braided. Nah, kemudian untuk scroll-nya, ini sih tulisnya luxury metal, tapi gue kurang yakin ya ini metal beneran atau enggak. Karena kurang begitu jelas juga, ini mungkin harus dibongkar baru ketahuan, cuman gua nggak berani bongkar, sayang aja. Feel dari scrollnya sendiri sih kalau menurut gua ini agak terlalu smooth ya, kurang berasa stepnya. Jadi buat teman-teman yang kurang suka, ini bisa jadi satu catatan. Tapi kalau menurut gue pribadi sih ini udah lumayan. Fitnya juga saya kurang yakin ini bahannya apa, karena dari Fantechnya juga nggak nulis ini bahannya apa. Cuman kalau dari feel-nya, performance saat main game, glide-nya udah cukup bagus, gesengannya udah sangat kurang, jadi cukup nyaman untuk teman-teman yang mau flick atau spin out saat bermain, khususnya FPS ya. Nah, untuk spesifikasi teknisnya, Fantech X14 ini sudah memiliki chipset sensor PixArt 3325, resolusi hingga 10.000 dpi, terdapat 7 tombol yang masing-masing bisa diprogram lewat softwarenya. Switch-nya menggunakan switch Huano yang sudah tahan, diklaim sudah tahan sampai 20 juta klik. Dan polling rate-nya sendiri sudah bisa sampai 1000 Hz, jadi dari 250 sampai 1000 Hz. Kemudian untuk RGB-nya juga, ini sudah 16,8 juta warna, dan ada 11 mode spektrum yang bisa teman-teman ganti lewat tombol mouse 3 dan tombol back forward-nya, ataupun bisa juga dirubah dari softwarenya sendiri. Untuk mouse ini juga sudah support software customization, jadi softwarenya nanti teman-teman bisa pakai untuk setting makronya atau setting tombol-tombolnya untuk berfungsi buat apa, setting polling rate, DPI, sampai ke perubahan mode warna RGB-nya. Yang perlu diperhatikan dari sensor PixArt 3325 adalah nanti teman-teman bisa coba googling atau searching di internet. PixArt 3325 memiliki resolusi maksimal 5000 dpi, sementara Fantech mengklaim di spesifikasi teknisnya itu 10.000 dpi. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai mouse ini dan disetting lebih dari 5000 dpi, itu adalah resolusi artifisial hasil dari manipulasi dari softwarenya sendiri. Jadi kalau menurut gue pribadi, yang mau pakai mouse ini mungkin bisa stay di maksimum DPI 5000. Kalau lebih bakalan muncul jitternya karena sudah menggunakan resolusi yang bukan lagi kemampuan asli dari chipsetnya. Namun chipset ini sudah memiliki kemampuan tracking speed 100 IPS dan akselerasi 20G. Nah, jadi kalau untuk spin out dan flick itu sudah cukup baik lah kalau digunakan. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya sih gua rasa udah cukup lengkap ya. Untuk harga 230.000, Fantech X14S ini sudah memiliki fitur software customization untuk DPI-nya, polling rate-nya,
untuk mode RGB-nya, kemudian konfigurasi tombol sampai makronya juga. Jadi ini udah ada onboard memory. Jadi setelah teman-teman setting mouse-nya ini di software-nya, settingnya sudah tersimpan di sini. DPI-nya pun yang tadinya di setting per step-nya di software-nya, ini bisa diakses lewat tombol yang ada pada bagian ini. Kemudian pada software-nya juga teman-teman bisa merubah mode RGB-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Cuman yang yang menjadi catatan buat gua adalah untuk tombol DPI-nya saat diakses waktu bermain game, nanti ada on-screen display. Jadi settingan DPI on the fly-nya ini cukup mengganggu di saat bermain game karena terkadang, nggak selalu ya, karena terkadang muncul on-screen display yang membuat game kita jadi minimize. Dia pindah ke window yang lain. Jadi game yang kita main kadang-kala terminimize karena muncul on-screen display pada bagian kiri monitor untuk memberitahukan settingan DPI yang digunakan setelah menekan tombol adalah berapa. Itu aja sih yang mengganggu kalau menurut gua. Oke, di sini gua coba tampilin beberapa klip waktu main CS:GO sama Valorant dengan menggunakan mouse Fanatec X14S ini ya. Memang mungkin agak-agak sulit untuk benar-benar paham atau mengerti menggambarkan bagaimana performa dari chipset sensor PixArt 3325 pada mouse Fanatec X14S ini ya. Cuman gua harap teman-teman bisa lebih paham lah saat melihat pergerakan crosshair atau kursor saat bermain game menggunakan mouse ini. Dan ya mungkin kalau ada yang penasaran, klip yang waktu gua mati, gua crop, gua hapus. Yang gua sisain di sini adalah klip waktu gua ngekill ya, biar nggak malu-maluin. Namun kalau pengalaman gue pribadi saat menggunakan mouse ini adalah mouse ini mungkin terasa lebih cocok untuk pengguna grip palm ya. Kalau main game saya lebih ke grip claw. Jadi untuk mouse ini sendiri agak kurang cocok di saya. Cuman kalau mungkin teman-teman adalah pengguna grip palm, ini sudah menurut gue sih udah cukup baik. Modelnya yang panjang dan agak lebar ini cocok sekali dengan pengguna grip palm. Kemudian glide-nya juga kalau menurut gue pribadi udah cukup smooth. Gesekannya kurang. Cuman ini mouse-nya agak-agak mengganggu, kadangkala suka nyangkut dan karena ini agak kaku ya. Jadi saat ngeflick atau spin out memang udah bagus glide-nya. Saat digeser lebih pelan, mouse-nya agak mengganggu, itu aja. Kemudian feel scroll-nya juga itu tadi yang menurut gua agak terlalu smooth dan kurang berasa mouse gaming ya. Biasanya kan mouse gaming agak-agak ada stepnya lah berasa untuk scrollnya teman-teman. Dan kesimpulan gue untuk Fanatec X14 menurut gue udah cukup worth it dengan harga 230.000 yang dipatok oleh official store-nya di marketplace. Nah, namun untuk teman-teman yang mau pakai ini, software-nya sayangnya gue nggak nemu di Fanatec Indo, website Fanatec Indonya nggak nemu. Tapi nanti bisa di-download di tcomp.com. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kemudian anehnya, mouse ini juga nggak ada di website Fanatec Indonesia ya. Padahal di marketplace-nya sendiri Fanatec jual untuk item ini, tapi di websitenya nggak ada. Agak-agak aneh. Itu aja sih yang menurut gua agak-agak mengganggu. Cuman ya itu tadi, softwarenya nanti bisa di-download di tcomp.com kalau teman-teman mau pakai mouse ini. Dan mungkin segitu aja untuk review mouse Fanatec X14S. Di video yang akan datang gua akan coba bahas mouse gaming yang lain dari brand yang lain. Jadi tonton terus channel QWERTY Komputer. Dan setiap hari Minggu jam 1 siang seperti biasa saya akan live stream. Buat teman-teman yang mau gabung silahkan. Dan kritik, saran, pertanyaan, atau komentar bisa langsung dibawa di kolom komentar. Buat teman-teman juga mungkin yang udah pernah pakai mouse ini, bisa juga sharing mungkin apa aja yang bisa diperhatiin. Langsung di kolom komentar aja di bawah ya. Dan terakhir, like kalau teman-teman suka video ini, dislike juga kalau nggak suka. Subscribe channel ini biar gue lebih semangat untuk bikin video-video yang baru nanti. Dan tekan tombol lonceng supaya teman-teman bisa tahu video yang baru udah gue upload apa belum. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye.